Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Emindra Gunawan dan rekan teman saya Ilham Ramadan. Di sini kami akan membuat sebuah pesan rahasia dengan metode algoritma Caesar atau algoritma Caesar Cheeper. Nah, sebelum masuk pada program nih, yang nantinya kami akan membuat sebuah program yang dimana proses tersebut adalah proses enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Caesar Cheeper. Nah, Caesar Cheeper merupakan salah satu algoritma Cheeper tertua dan paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi. Jadi, Caesar Cheeper ini udah sangat tua gitu ya guys ya. Caesar Cheeper juga merupakan salah satu jenis Cheeper substitusi yang membentuk Cheeper dengan cara melakukan penukaran karakter. Jadi, melakukan penukaran karakter dari karakter A ke karakter lainnya. Pada plain text menjadi tempat satu karakter pada ciphertext tersebut. Nah, jadi misalkan dari huruf A berpindah ke huruf selanjutnya huruf apa, tergantung berapa jumlah pergeseran yang kita inginkan. Terus teknik substitusi ini disebut juga sebagai Cheeper abjad tunggal gitu, karena dia menghitung satu huruf gitu. Nah, algoritma kriptografi salah satunya itu Caesar Cheeper. Ini sangat mudah untuk digunakan teman-teman. Intinya dari algoritma kriptografi ini adalah melakukan pergeseran terhadap semua karakter pada plain text dengan nilai pergeseran yang sama. Itu teman-teman, itu sedikit penjelasan atau sedikit rangkuman dari saya dan rekan teman saya. Nah, selanjutnya untuk membuat program kita harus mengetahui terlebih dahulu nih algoritma dari Caesar Cheeper ini, yang dimana Caesar Cheeper ini membuat sebuah pesan rahasia dengan ciphertext yang akan dikirim nantinya. Nah, bagaimana sih cara membuat pesan rahasia itu? Nah, ini kita lanjut teman-teman ya, tonton sampai akhir agar teman-teman bisa memahami cara membuat pesan rahasia. Nah, ini sebuah Excel yang sudah saya buat, tabel Caesar Cheeper-nya, dan ini juga ciphertext-nya juga saya sudah membuatnya sampai 25 karena huruf abjad itu sampai 25. Kenapa ini ada tabel substitusi? Karena dari 0 sampai 25 ini agar memudahkan kita nanti saat membuat program gitu ya, atau membuat suatu kode program yang bernilai integer gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan 4 pergeseran gitu teman-teman. Nah, 4 pergeseran ini itu menggunakan proses enkripsi. Nah, di situ juga ada proses dekripsi yang dimana proses ini untuk pengertiannya saya sudah jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman. Untuk enkripsi itu mengubah teks dari plain text ke Cheeper yang sulit dipahami, dan untuk dekripsi itu mengubah dari ciphertext ke teks aslinya gitu. Jadi di sini sebelum ada ciphertext ini, pertama itu ada huruf abjad ini. Nah, di sini saya coba membuat pergeseran 4 kali gitu ya. Nah, contohnya misalkan A. Nah, di sini P1 ini adalah saya membuat pesan ambil. Nah, ambil ini gimana sih cara ngubah ke ciphertext-nya? Nah, itu ada rumus persamaannya, yaitu C sama dengan enkripsi plain text. C ini ciphertext ya teman-teman, sama dengan plain text tambah 4 mod 26. Nah, P1 ini sama dengan A. Jadi kita mulai dari huruf yang paling depan dulu, huruf A, dengan indeks 0, mulai dari indeks 0
dan ciphertextnya itu mulai dari ciphertext pertama juga. Nah, sama dengan enkripsi 0, plaintext ke indeks ke 0. Nah, plaintext ditambah 4 itu hasilnya kan 4, mood 6. Nah, apabila hasil dari 0 tambah 4 ini lebih besar dari 26, maka akan dibagi. Kalau misalkan 0 tambah 4 ini kurang dari 26, dia bakalan balik ke angka yang awal, yaitu 4. Nah, 4 di sini 4 itu huruf E. Nah, coba kita hitung ya teman-teman. Nah, ini kita mulai dari 0. Nah, 0 itu huruf A ya, huruf A indeks ke 0. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu huruf E. Huruf E itu kita taruh ke sini, ke ciphertext. Seterusnya seperti itu. Huruf B menjadi huruf F. B ini mulai dari C, 1, 2, 3, 4 huruf F. Dan C, 1, 2, 3, 4 menjadi huruf G. Dan seterusnya sampai 25. Nah, di sini juga untuk kita lanjut untuk pesan rahasianya ambil. Nah, ini M, plain text yang kedua atau kata yang kedua yang kita ingin rubah. Jadi di sini E itu M itu indeks ke berapa sih? Indeks ke 12 atau huruf ke 12 M itu. Nah, enkripsi ke ini 12. Nah, ini tadi saya salah nulisnya. Jadi 12 huruf enkripsi ke 12. Nah, 12 tambah 4 plain text tambah 4 huruf ke 12 itu M ditambah 4 itu berapa? 16 di mod 26. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau misalkan 12 ditambah 4 ini kurang dari mod 26 atau 26, kurang dari 26, maka akan kembali ke nilai yang awal, yaitu 16. Nah, 16 ini huruf yang didapatkan, huruf abjad ke-16 itu apa sih? Huruf Q. Nah, coba ini dari A itu kan mulai dari A itu 0. Nah, terus indeks ke 0, mulainya indeks ke 0. Huruf ke-16 itu huruf Q. Maka untuk huruf M itu jadi huruf Q dan seterusnya. Begitupun untuk deskripsi. Deskripsi itu hanya berbeda pada operasi perjumlahannya, dan juga pada rumus persamaannya itu di sini ada huruf D itu dekripsi, terus plain text, terus ciphertext. Nah, plain text ini yang nantinya akan menjadi huruf semula karena dekripsi itu kan kebalikannya dari enkripsi, seperti itu. Ini kita lanjutkan untuk huruf B, itu kan berarti huruf B itu F. Nah, untuk caranya itu hampir sama seperti ini. Itu teman-teman. Terus kita lanjut huruf I itu M, huruf L itu P. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk nanti di programnya, untuk pergeserannya ini nanti kita bisa rubah gitu. Dan untuk cipher seperti itu, ini saya contohkan pada tabel yang saya sudah buat di Excel. Nanti coba kita buat di kode program menggunakan dev C++. Nah, sekarang kita masuk pada algoritma pseudocode dari enkripsi dan dekripsi Caesar cipher. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan membentuk sebuah program, kita harus mendeklarasikan sebuah variabel yang ingin digunakan. Nah, pertama di sini saya mendeklarasikan
plain text dengan tipe data string, terus zipper text dengan tipe data juga string, dan juga index ini sama dengan index, itu tipe datanya integer, terus k sama dengan j, itu sama dengan integer, terus k tipe datanya char atau karakter. Setelah itu kita masuk pada langkah-langkahnya. Pertama itu begin atau mulai. Awal kita mulai input plain text. Setelah itu kita input j. Input j ini untuk nilai pergeseran yang ingin kita lakukan. Terus variabel zipper text sama dengan string. Ini string masih kosong, kita inisialisasikan dia masih kosong. Setelah itu for, kita masuk pada perulangan for, yang dimana pernyataannya i sama dengan 0, panjang plain text kurang dari i, maka k sama dengan plain text indeks ke i. Kita mulai dari indeks sama dengan 0. Terus if is alpha k, then ini jika variabel k sama dengan is alpha itu untuk alfabet, bahwa menandakan bahwa dia alfabet gitu, huruf k ini bahwa alfabet, maka k sama dengan k kurang modulo 65. Nah, modulo 65 ini itu kode ASCII. Terus lanjut ke masuk pada variabel k sama dengan k plus j mod 26. Ini proses untuk untuk proses enkripsinya, rumus persamaan dari enkripsinya. Terus if. Terus kita masukkan pada variabel zipper text sama dengan zipper text plus k. Plus k ini angka atau nilai yang sudah dimasukkan ke variabel k di sini itu akan dimasukkan ke variabel zipper text di sini yang bernilai string atau masih kosong. Setelah itu jika lanjut lagi, maka indeks i akan bertambah menjadi 1, yang awalnya masih 0 akan bertambah ke indeks ke 1. Terus enfor selesai, terus dia akan ngeprint atau outputnya akan mengeluarkan huruf zipper text sampai selesai dengan panjang karakter yang ingin diinginkan. Setelah itu karena ada begin, di bawahnya k ada n. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk yang deskripsi. Di sini saya akan menjelaskan proses dari Caesar zipper yang dimulai dari deklarasi. Nah, plain text tipe datanya adalah string. Zipper text tipe datanya adalah string sama juga. Nah, ini i atau indeks tipe datanya adalah integer. J adalah variabel untuk melakukan pergeseran nilai angka. Sama dengan k tipe datanya adalah integer. K tipe datanya adalah char. Lanjut ke begin atau mulai. Input plain text. Input j atau variabel untuk melakukan pergeseran nilai. Plain text sama dengan adalah string. Nah, untuk for i sama dengan 0, zipper text length adalah panjang karakter yang kurang dari i atau indeks. Do k sama dengan zipper text untuk indeksnya adalah i. If atau is alpha, jika huruf alfabet bernilai k, maka k sama dengan k kurangi modul
65. Nah, untuk if-nya K kurangi J atau 0 kurang dari K kurangi J, maka K sama dengan 26 tambah K kurangi J. Nah, selanjutnya K sama dengan K tambah J, modulnya adalah 26. Nah, untuk K sama dengan K tambah modul 65. Nah, untuk endif adalah plain text sama dengan plain text ditambah K adalah itu dari huruf, merubah huruf ke angka. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk I sama dengan I atau indeks ditambah 1. Selanjutnya selesai. Atau langsung print plain text. Nah ya, sekarang kita coba masuk pada program bagaimana cara membuat teks zipper atau caesar zipper dengan enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi untuk membuat proses caesar zipper, algoritma caesar zipper yang dimana menggunakan enkripsi dan dekripsi prosesnya. Ini saya coba mulai baru. Nah, saya coba nuliskan library-nya terlebih dahulu, include include ion stream. Ini saya menuliskan library-nya terlebih dahulu, library yang digunakan untuk membuat kode pemrograman C++ atau library standarnya lah gitu. Ini string.h, terus async namespace std. Ini library standarnya. Nah, di sini kita coba membuat fungsi atau metode yang bernama void enkripsi. Besar aja, enkripsi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tipe data dengan tipe data string. Nama variabelnya plain text dan zipper text. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita membuat variabel dengan tipe data integer, itu I dan J, untuk menyimpan I itu indeksnya yang tadi saya sudah katakan, itu yang di Excel, agar memudahkan untuk melakukan pemrogramannya. Terus char dengan variabel kita menggunakan K besar, K kecil aja biar nggak bingung. Nah, setelah itu kita outputnya kita bakalan nulis masukkan pesan, masukkan pesan. Nah, setelah itu nl.2. Nah, ini nanti di akhir aja.
seperti ini. Nah, ini akan nanti outputnya akan menuliskan masukan pesan. Terus ignore ini untuk spasi atau memindah baris ke baris selanjutnya. GetLine fungsinya seperti itu. GetLine dalam kurung cin koma plain text, kita masukkan variabel yang sudah kita tulis tadi. Begini aja, kita copy dari variabel yang di atas yang sudah kita buat di sini, terus titik koma, terus kita membuat sebuah masukan atau jumlah pergeseran yang kita mau masukkan. Pergeseran sebanyak berapa kali, terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan 4 kali nantinya, karena saya akan melakukan 4 kali pergeseran nanti. Nah, setelah itu chain ke variabel J, dia akan nyimpen ke variabel J. Setelah itu kita coba copy variabel variabel namanya supertext sama dengan titik 2, ini namanya string ya teman-teman. Ini namanya string untuk menampung hasil dari encrypt dan decrypt nanti. Kita akan membuat perulangan for. Di sini for i sama dengan 0, terus indeks i kurang dari plain ini variabel plain text dot length, panjang dari variabel itu titik 2, jangan lupa. Nah, titik 2 ke ei akan bertambah. Ke berawal kita masukkan variabel karakter dengan plain text kurung siku indeks i. Nah, di sini nantinya pesan yang akan kita tulis akan disimpan di variabel k. Lanjut, kita menggunakan if is alpha c. Nah, di sini if alpha yang dimana karakter C ya, karena C ya karakter huruf K kecil, jangan salah ya teman-teman, K kecil. Nah, di sini if alpha itu apa? Ini untuk menentukan bahwa dia harus huruf abjad gitu. Setelah itu kita masukkan if jika is alpha nya karakternya abjad gitu, maka akan menjalankan fungsi k sama dengan to upper huruf k. Nah, k sama dengan k kurang 5, terus k sama dengan k plus j karakter plus jumlah yang di pergeseran yang dimasukkan. Terus kita masukkan rumus ya teman-teman. Kalau mod di dalam pemrograman itu menggunakan persen, kita mod 26,
Setelah itu kita simpan variabelnya nilainya ke sini di plus 65. Nah, dari sini dulu. Nah, ini kenapa 65? 65 ini didapatkan dari tabel ASCII. Nah, tabel ASCII seperti ini. Ini saya sudah mencari tabel ASCII-nya. Tabel ASCII. Nah, keterangannya karakter, nilai ASCII desimal. Nah, di sini saya coba geser. Saya mencari di huruf A, karakter A, karena ini karakter ya. Kita menggunakan karakter abjad. Ini huruf abjad, huruf Latin A kapital sampai huruf sampai huruf Z, itu berada di 90. Nah, kita mulai dari 65 teman-teman. Nah, kodenya 65 di sini. Maka di sini akan K-nya itu kurang 65. Terus ini rumusnya. Terus ini dikembalikan lagi ke bentuk awal. Gitu ya, teman-teman. Lanjut. Di sini jangan lupa di tutup. Di sini cipertext sama dengan cipertext jangan sampai salah ya, plus K. Nah, di sini nilai yang sudah huruf K besar, K kecil. Nah, setelah ini huruf K, karakter K ini plain text-nya ini kan menyimpan variabelnya. Terus 65 ini kode ASCII ke 65 itu A gitu. Jadi mulai dari 65. Nah, ini untuk menampung sebuah variabel yang nanti kita akan masukkan. Dia akan mengulangi karena ini sifatnya perulangan for dan kondisi seperti ini. Kita lanjut. Dan ini cipertext. Nah, cipertext ini yang akan nantinya ini menambah cipertext ditambah K. Nah, K ini dapat dari nilai ini, tambungan ini. Nah, nilai ini nanti akan dimasukkan ke sini dan akan keluar ke sini. Dan itu untuk outputnya nanti. Dan lanjut ke di bawah setelah for. Nah, dan ini kita lanjut aja dulu. Code cipertext. Setelah itu kita akan manggil variabel yang ini teman-teman, agar nanti ditampilkan cipertext n. Nah, yang tadi kan belum ada n nih, dari sini tadi belum ada n. Nah, maka ditutup di sini. Ini salah satu metode dari enkripsi. Seperti itu teman-teman, metode dari enkripsinya. Ini cipertext. Nah, cipertext ini dia akan dipanggil di sini. Nah, nantinya akan keluar di sini. Dan ini cipertext ini untuk menginalisasi kayak menggambarkan gitu bahwa string kosong ini akan ada isinya nanti dan ditampung sementara di variabel cipertext. Nah, variabel cipertext-nya digunakan di sini. Seperti itu. Nah, ini lanjut dengan void atau metode
deskripsi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi tentang deskripsi. Poin deskripsi. Nah, terus string plain text. Hypertext. Di sini untuk memasukkan pesan, headline, terus take count.
Nah, di sini masukkan pergeseran. Plain text. Nah, untuk for hypertext. Untuk hypertext-nya hypertext. Oke.
untuk if-nya is alpha hanya memproses alfabet atau huruf kecil. Nah, untuk pair-nya adalah C adalah K. Nah, untuk topper-nya adalah K yang untuk mengubah karakter ke huruf kapital. Nah, untuk Nah, ini untuk kode ASCII. Untuk if-nya
Nah, untuk kalau LHC-nya untuk ininya berarti tambah Nah, plain text diubah ke huruf kecil. Nah, untuk plain text sama dengan plain text untuk zone-nya plain text plain text
Nah, untuk int main nah untuk yang ini int pilih nah ini ball stop stop plus Nah, untuk perulangan while adalah stop. Stop. Untuk count-nya count-nya menu atau untuk font yang ini inskripsi. Selanjutnya bakal dilanjut dengan rekan saya. Terima kasih. Ya, jadi sini kita sudah rekan teman saya sudah menulis in main yang dimana untuk mengeksekusi fungsi-fungsi yang sudah ditulis tadi. Nah, kita lanjut untuk melanjutkan kode programnya. Ini kita akan membuat pilihan kedua itu deskripsi.
Terus setelah itu kita akan membuat exit. Buat exit, yang ketiga itu exit. Terus ending lagi. Selanjutnya pilih menu. Chain ini metode yang sudah ada pada library C++ ya. Terus kita masukkan variabel in PLH atau itu variabel PLH yang sudah dibuat tadi. Terus kita menggunakan switch dengan variabel yang kita panggil itu PLH. Nah, setelah itu buka tutup kerawal. Nah, di sini kita membuat case 1. Case 1 ini akan ke metode yang dimana untuk void enkripsi yang sudah dibuat tadi. Enkripsi, coba kita lihat di sini metode yang tadi. Nah, ini kita kopikan aja untuk metodenya enkripsi. Setelah itu setelah itu case kedua sama, kita kopikan saja yang sudah dibuat. Ini enkripsi. Oke, kita kopikan saja yang ini, taruh di sini. Setelah itu kita buka break. Ketiga itu exit, stop. Nah, ini mana stop ini yang digunakan untuk exit ya teman-teman. Stop yang awalnya dia false, di sini akan berubah menjadi true. Itu terus break itu untuk berhenti. Nah, selesai dari sini. Jadi untuk kode programnya sudah berhasil kita buat ya dari awal. Yang pertama itu fungsi enkripsi. Setelah itu kita membuat fungsi dekripsi yang dimana inMain nanti akan dipanggil di inMain ini. Coba kita compile. Kita coba menamakan caesar cheaper. Save. Nah, di sini ada terjadi error. Input error token. Ini kayaknya ada yang salah, teman-teman. Kurang satu. Nah, seperti ini. Nah, coba kita run lagi. Ini ada typo string text. Kita compile. Nah, di sini ada yang terjadi error. Errornya itu halaman 30. Oh, ini kurang buka kurung.
Ini kita kopikan saja. Ini kita copy, kita pindahkan ke dalam, kita delete, coba kita compile lagi. Di sini masih salah teman-teman, coba kita ini diubah. Di sini kurang titik ternyata. Kalau teman-teman merasa error tuh, coba cari errornya itu di sini ya, di bawahnya. Setelah itu coba kita run lagi, errornya masih sama. Ini masih sama di tempat yang tadi, coba kita perbaiki. Nah ini coba karena kadang spasi itu ngaruh, jadi coba kita perbaiki. Karena ini hampir sama ya teman-teman, kayaknya sama kayak yang ini, yang sama dengan enkripsi. Coba kita samakan biar tidak ini ya. Apa yang salah ya? Ini kayaknya ada error token dalam kurung for samakan. Oh iya, dalam kurung nih for token. Oke, coba kita run. Di sini ada apa ya? Ciphertext was not declaration. Oh, ini coba deklarasinya tidak ada. Jadi coba kita kopikan yang ini. Oh ini, coba. Oh sebelum ini ada titik koma teman-teman ya. Setelah itu else di sini kenapa tidak jadi ya? Error. Coba kita before else. Oh tidak ada kurung. Ini udah benar ya teman-teman ya. Ini kan if jika, maka ini if else nol, maka akan jalankan plus terus else. Jika tidak, dia akan menjalankan ini. Extended. Coba ini agak maju dikit. Kayak ini sama, tetap di else. Coba kita lihat, tetap di else. Coba kita lihat yang di sini. Sini nggak ada else ya. If else di sini kayaknya if ini nggak menggunakan. Ini di sini nggak menggunakan ya teman-teman.
coba seperti ini. Coba kita compare. Plain text was not declaration. Kalau was not declaration kita coba ambil ini. Coba kita pindah ini sini, terus kita ubah plain text 52 dan scope coba itu ini ke for, ini ke if. Oke, coba kita masih salah di plain text baris ke 53 kolom ke 23 plain text. Coba kita kopikan dari sini. Ini yang plain text, coba kita benahi. Scope. Udah, kita tinggal di sini. Well stop ini before sama dengan ini karena tidak ada sebenarnya. Dicoba ini lanjut ke, coba kita periksa dulu. Pilih putaran ini ada tipe was not declaration scope. Coba kita compare before token. Oke. Metodenya ini, terus ini tuh kurawal metodenya ini, ini metodenya double ternyata ini. Nah, coba ini kurawal ini break, coba kita kontrol. Nah jadi sudah selesai ya teman-teman untuk aplikasinya. Ternyata ada beberapa kesalahan tipe, dan di sini untuk outputnya coba kita pilih menu enkripsi, masukkan pesan, ambil senjatamu. Pergeseran tadi kan kita melakukan 4 pergeseran. Nah, sini coba kita di sini. Nah, ambil EKI-FMP. Nah, ini tadi kita melakukan substitusi dari nilai indeks 0 sampai 25, dan juga 65 ini dari mana? Ini dari kode ASCII ini ya teman-teman,
kode ASCII ini yang saya ambil karena huruf A itu mulainya dari nomor 65, nilai ASCII-nya atau angka desimalnya 65. Lanjut pada proses deskripsi. Coba kita deskripsikan ciphertext-nya. Ciphertext kita ini copy aja, kopikan ke sini, geser 4. Nah, dia bakal mengetahui pesan ambil senjatamu. Nah, di sini kita sudah membuat program Caesar Zipper yang dimana mengubah pesan untuk diubah ke pesan rahasia. Yang pertama itu kita proses enkripsi. Itu kita masukkan pesan senjatamu dengan ciphertext EKI-FMP winner XEKY. Itu pesan rahasianya ini. Nah, untuk kita mengetahui pesan rahasia ini, kita coba lakukan proses dekripsi. Sini kebalikan dari enkripsi. Nah, kita coba masukkan ke sini. Ini ciphertext. Oh nih, diperbaiki dulu. Masukkan pergeseran 4 sama pergeseran 4, plain text-nya akan ambil senjatamu. Seperti itu. Ini coba kita exit, kita benerin yang kita coba lihat dari awal. Ini kita close. Geseran ini nilai string 0 yang akan diisi ciphertext ini. Ini masukkan ciphertext. Teksnya kita kasih spasi biar enak, biar bisa kebaca. Setelah itu coba kita compile lagi. Nah, masih berhasil. Coba kita masukkan enkripsi. Kita masukkan pesan silakan ambil senjata di box hitam. Kita melakukan pergeseran tadi 4, coba kita 4 lagi. Nah, seperti ini teman. Nah, coba kita melakukan pergeseran ini, silakan ambil di box hitam. Kita melakukan pergeseran 5 kali. Nah, akan berbeda ya teman-teman. Lihat perbedaannya. Yang pertama itu dengan pergeseran 4 kali nilai S-nya itu W, dengan pergeseran 5 kali nilai S-nya itu menjadi X. Nih. Jadi proses ini akan terus berulang sampai kondisi ini terpenuhi, for ini. Jadi untuk ISA alpha ini itu tadi untuk mengubah, bukan mengubah, hanya huruf alfabet saja, tidak bisa angka gitu ya teman-teman. Kalau to upper itu digunakan untuk membuat teks kapital, dan untuk to lower ini mengembalikan dari teks kapital ke teks yang kecil seperti ini. Coba kita menu ini metode dekripsi. Coba kita pilih menu dekripsi. Coba kita ini kita ubah ke teks aslinya menjadi 5. Nah, ini plain text-nya akan berubah menjadi huruf kecil, tidak kapital lagi. Dan untuk enkripsi kita pakai to upper karena hasilnya bakalan menjadi huruf kapital semua. Terus kita exit.
Mungkin sekian dari kami untuk program enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Caesar Cipher. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.